Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Vina Nisa. Oke teman-teman, hari ini aku mau bercerita ke kalian semua seputar kemarin-kemarin. Kan aku pernah update ya di Instagram kalau suami aku tuh sakit terus pernah dirawat juga di rumah sakit. Nah itu aku mau ceritain dari awal sampai sekarang sembuh. Nah suami aku kemarin itu terkena sakit radang betu empedu. Dan tahu gak kalian semua, awal-awalnya itu gejalanya tuh agak-agak mirip gitu loh ya, kayak GERD mah gitu ya, dispepsia gitu. Nah tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Oke, langsung saja aku mau ceritain ya. Ini mohon maaf ya, aku lagi males-malesan. Kemarin aku habis flu, jadi ini masih agak lemes-lemes gimana gitu. Nah jadi pertama pas waktu suami aku itu sakit tuh, hari pertama tuh dia tuh sakit perut banget. Sakit perut yang sakitnya tuh kayak ditusuk gitu ya. Nah terus sorenya aku ajakin ke klinik gitu ya, ke dokter gitu buat diperiksa. Nah pas di klinik di sana itu tuh suami aku keadaannya wah udah benar-benar gak karu-karuan banget gitu. Nah terus diperiksa sama dokternya, akhirnya kata dokternya wah ini tuh udah benar-benar parah gitu, jadi harus diobatinnya gitu kayak ke ahli gitu kan ya, dan harus di USG dulu. Jadi dokter di sana gitu ya, dokter umumnya ngasih surat rujukan gitu ke suami aku buat di USG abdomen dulu biar ketahuan ini tuh sakit perutnya tuh sebenarnya tuh dari apa gitu. Nah tapi kata dokternya kalau misalkan abis dari sini belum mendingan gitu dan sakitnya masih ada, katanya pergi dulu aja ke IGD gitu kan ya, kayak ke Ponet gitu. Kalau di sini tuh puskesmas tapi suka Ponet gitu ya, aku nggak tahu singkatannya apa gitu, supaya dikasih obat pereda nyeri karena posisinya waktu itu tuh malam hari gitu, sekitar jam 8-an baru pulang gitu teman-teman. Nah setelah habis dari klinik kan dikasih obat ya, dikasih obat sementara gitu. Nah tapi pas waktu di tengah jalan gitu kan ya, suami aku tuh udah bener-bener makin gak karuan gitu sakitnya. Nah terus aku bawa suami aku langsung aja ke IGD gitu. Itu tuh posisinya malam hari, dan gak tahu kenapa pas waktu hari itu biasanya kan aku kalau kemana-mana tuh diantar suami gitu. Terus kalau bawa motor tuh aku nggak suka bawa motor sendiri, suka sama suami. Tapi pas waktu hari itu aku bener-bener kayak pemberani gitu ya, jadi Wonder Woman gitu ya. Gak tahu kenapa gitu, aku ambil motor ngendarain motor gitu, terus bawa anak aku sama suami aku. Apalagi suami aku kan badannya kan gede gitu kan ya, aku boncengin. Nah terus dibawalah ke IGD. Nah terus dikasih obat anti nyeri gitu ya, dikasih suntikan. Terus kata perawatnya tunggu dulu setengah jam, kalau masih kayak gini katanya harus dirawat, mau gak mau harus dirawat di rumah sakit, harus diinfus gitu ya teman-teman. Karena pas waktu itu juga keadaannya udah benar-benar wah, suamiku tuh sakit banget katanya, perutnya tuh gak kayak jadi sakitnya tuh kayak ditusuk gitu, bukan perih, bukan panas atau gimana kayak sakit lambung tuh, bukan kayak gitu ya. Dan akhirnya setelah itu kan ya nunggu, tapi masih gitu-gitu aja, dan memutuskan untuk dirawat aja di Ponen gitu. Nah terus satu malam aku di sana, malam-malam tuh aku pontang-panting ke sana kemari untuk urus-urus administrasinya, sekaligus kalau misalkan suami tuh kenapa-napa aku panggil perawatnya dan lain-lainnya. Dan itu tuh kayak bolak-baliknya tuh karena ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, soalnya suami aku dirawatnya di atas gitu. Nah terus karena waktu malam harinya suami aku gak bisa tidur dan butuh air panas karena di ponetnya gak ada air panas,
aku tuh kan bingung ini harus gimana ya gitu. Kata perawatnya itu harus dikompres-kompresin air panas aja gitu sekitar perutnya. Nah terus tengah satu malam aku mencoba keluar ngendarain motor, aku pergi ke mertua aku gitu kan ya. Aku ngendarain motor sendiri ke rumah mertua sekitar 1,5 kilometeran gitu ya. Terus suami aku, terus mertua aku dibawa, dan akhirnya ambil alat-alat gitu ya, kayak selimut dan lain-lain, bantal, karena kan waktu itu aku posisinya gak tahu juga mau dirawat gitu kan ya, jadi gak bawa peralatan apapun. Terus bawa itu perlengkapan dan lain-lain, air panas. Mertua aku dibawa, akhirnya nginep di Ponet gitu teman-teman. Mohon maaf ya sambil santai-santai gini. Duh, ini tuh aku lagi nunggu mie itu, mie apa, kayak mie ayam gitu, lagi random banget pengen nyemil-nyemil gitu ya. Nah terus setelah itu paginya diperiksa sama dokter, dan keadaannya tuh pagi-pagi tuh suami aku bener-bener makin menjadi-jadi gitu kan ya, makin menjadi-jadi tuh sakitnya, katanya nembus ke punggung, ke pinggang belakang, terus itu tuh sesak napas, gak bisa napas. Dan waktu itu benar-benar kayak udah aduh pasrah banget, suami udah menggeliat-geliat gitu ya, kayak yang mau gimana ya, kayak sekarat gitu, tau gak sih. Aku udah wah, tahu ini kan ya orang anxiety kayak aku gitu, kalau denger-denger dan lihat-lihat kayak gitu itu tuh bener-bener deg-degan banget, panik dan lain-lain. Ini gimana suami aku, ini gimana suami aku gitu kan ya. Nah terus akhirnya dikasih suntikan lagi. Terus kata dokternya, udahlah ini harus cepet-cepet gitu kan ya, harus cepet-cepet ditangani, harus di USG dulu. Akhirnya sorenya suami aku dirujuk ke dokter kayak ahli buat apa, ngecek kayak ronsen gitu kan ya, USG. Tapi suami aku disuruh di USG dulu gitu. Nah setelah itu pergi kan ya ke tempat USG, pakai naik ambulan yang wing 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 wing. Aku pakai ambulan ke sana gitu dari pihak Ponednya langsung. Terus dicek dan hasilnya keluar tuh. Kata si dokternya suami aku tuh ada ada radang di empedu. Terus ada pembengkakan juga, ada lesinya gitu sekitar 6 mm. Dan itu tuh belum dipastikan itu batu atau hanya pembengkakan aja. Tapi kata si dokternya sih ini kayaknya aman, bukan batu gitu teman-teman, kata si dokter yang USG-nya. Tapi tetap ya, karena harus dibacain lagi gitu sama si dokter umumnya, sama dokter gitu, dokter ahli. Terus difotoin tuh ya hasil USG-nya ke dokter yang dari Ponet gitu. Terus kata si dokter yang ditelepon itu, dokter dokter umum gitu, katanya teh ini si A-nya gini gini gini, ada radang, terus ada pembengkakan. Terus kata si dokternya silakan teteh misalkan mau berobat hanya di Ponet aja, atau langsung ini saran saya langsung berobat ke dokter bedah digestif. Loh kata aku gini kan ya, loh kok ke bedah digestif itu kan, kalau ke bedah digestif itu kan kayak ke dokter yang mau pada dibedah, dioperasi gitu. Tapi kata si bapaknya itu kan nggak ada batu gitu, diperkirakan itu bukan batu, hanya pembengkakan aja. Tapi kok dirujuknya ke bedah digestif gitu kan, aku juga aneh. Tapi kata si bapaknya biar cepet-cepet gitu penanganannya. Akhirnya suami aku dirujuk ke rumah sakit besar, ke rumah sakit Dr. Soekarjo, ke IGD-nya dulu, langsung dirawat di sana gitu. Setelah beberapa hari dikasih obat berapa malam ya di sana. Terus aku nanya kan ke dokter bedah digestifnya, dok ini suami aku dipastikan ada operasi atau enggak gitu. Tapi kata si dokternya mudah-mudahan enggak. Terus suami aku di sana juga menjalankan cek-cek
cek-cek yang lain ya, kayak laboratorium, terus ronsen juga gitu. Takutnya ada penyakit yang lainnya gitu. Yang deket ke organ itu, ke organ batu empedu gitu, takutnya ke kemana-mana gitu, ngakar kemana-mana sakitnya. Tapi beberapa hari di sana gitu, aku juga di rumah sakit juga selalu berdoa mudah-mudahan suami aku nggak sampai ada operasi atau nggak sampai parah gitu ya, karena ngeri-ngeri juga gitu yang habis dioperasi, yang pada dioperasi itu tuh efek obat biusnya tuh wah banyak, yang muntah-muntahnya tuh juga ketulungan, terus banyak yang ini yang itu efeknya. Setiap malam aku juga gak bisa tidur di sana karena bener-bener berisik banget. Soalnya aku kan pakai BPJS kelas 3, jadi di ruangannya tuh ada beberapa orang gitu, jadi gak bisa tidur dengan nyenyak tenang kayak di rumah gitu teman-teman. Nah terus hari keberapa ya lupa, ketiga di rumah sakit, akhirnya suami aku disuruh pulang karena katanya makin membaik gitu, nggak ada apa-apalah gitu istilahnya. Terus nah 2 hari ke belakangnya juga itu tuh suami aku sempat dikasih minum rebusan daun meniran teman-teman, karena kata kata yang jaga sebelah itu kan, sebelah kan ada yang sakit juga prostat gitu, dia ceritain kalau tetangganya tuh ada gitu yang kayak batu empedu sama radang gitu. Nah terus katanya sembuh dipakein itu, diminumin meniran gitu, daun meniran. Akhirnya mertua aku bawa mama mama aku yang masaknya gitu, yang bikinnya. Nah terus suami aku minum itu kan meniran, tapi setelahnya tuh jadi kayak benar-benar perutnya tuh dingin gitu teman-teman. Dan beberapa hari kemudian akhirnya suami aku juga keadaannya makin membaik gitu. Tapi kalau di rumah sakit tuh harus benar-benar hati-hati gitu kalau sama obat-obatan alami kayak gitu, karena suka ada yang aduh jangan minum ini jangan minum itu gitu. Jadi itu juga kayak nyelundup gitu, diminumin meniran tuh kayak suami aku tuh sambil ngumpet-umpetan gitulah teman-teman. Oh iya, dan untuk tanda-tanda awalnya itu suami aku tuh akhir-akhir itu ya sering kayak kembung, tapi kembungnya tuh yang perutnya tuh sampai kayak agak gede dikit gitu, kayak agak gede. Udah mah gendut kan, suami aku gendut gitu, terus ditambah kembung jadi kan kayak bengkak gitu perutnya, suka gitu. Nah terus suka kayak mual-mual juga, suka muntah juga, gampang masuk angin juga. eh Terus ya suka sakit perut, terutama abis makan kayak yang berlemaknya banget, dan setelah makan pedes. Pas waktu itu juga pas waktu yang pas diperiksa, hari pas mau diperiksa ke klinik itu tuh abis makan makaroni, katanya pedes. Soalnya kan aku tuh posisinya nggak tahu, soalnya suami aku lagi kerja gitu, makan makaroni pedesnya gitu. Padahal aku udah kayak wanti-wanti gitu kan, soalnya sebelumnya ya emang sakit-sakitan mulu gitu, sakit perut gitu, kayak kayak yang mah lah pokoknya gejala-gejalanya gitu. Nah tapi pas waktu yang terakhir itu ada sakit perutnya tuh yang benar-benar nusuk, jadi beda gitu, kayak ya kayak yang ditusuk gitu, sakit banget gitu pokoknya perutnya. Nah terus sakit ini sakit radang batu empedu ya sama pembengkakan gitu, menurut di Google gitu ya, menurut di Google, dan ya kata dokternya juga kalau di laki-laki tuh langka, sakit ini tuh langka gitu kalau enggak dari obesitas gitu ya, maksudnya sebabnya tuh karena kelebihan berat badan itu kalau di laki-laki gitu ya. Karena sakit kayak suami aku tuh
justru kebanyakan tuh di wanita gitu, dan banyak faktor gitu ya. Kalau di wanita tuh bisa banyak gitu faktornya. Kalau di laki-laki itu hanya biasanya dari kelebihan berat badan. Dan itu tuh bener-bener fakta banget, karena suami aku juga itu lagi kelebihan berat badan, jadi kebanyakan lemak di dalam tubuhnya gitu. Teman-teman, 92 kilo itu gede banget. Dan kemarin pas waktu sakit sampai sekarang tuh turunnya udah kayak 10 kiloan gitu, karena makanannya api banget, gak makan makanan yang berlemak, karena kata si bapaknya gak boleh makan makanan yang berlemak, teman-teman. Nah jadi gitu ya kesimpulannya, benar-benar aku juga kaget banget, karena pas waktu hari pertama itu benar-benar mengkhawatirkan, pokoknya mengkhawatirkan banget, dan aku super duper panik sampai aku sakit. Tapi sakitnya tuh untungnya pas sudah pulang gitu, kayak kecapean gitu ya. Dan virusnya tuh masih ada sampai sekarang, aku batuk pilek gini ya. Ini tuh bener-bener setelah dari rumah sakit banget, aku sakit demam gitu, pilek, batuk pilek dan lain-lain, meriang, aduh pokoknya capek banget. Capek dan sekaligus ini nih pikiran gitu, pikiran yang kurang beres. Karena punya anxiety disorder emang kayak gini, gampang panik gitu teman-teman. Nah mungkin sekian dulu ya video dari aku, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Hati-hati pokoknya, sekarang tuh aduh, penyakit tuh bener-bener 1001 macam banget, banyak banget ya. Jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan, terutama itu di pola makan. Harus benar-benar dijaga, banyak-banyakin makan sayur sama buah-buahan, olahraga dan lain-lain gitu teman-teman. Pokoknya kita saling mengingatkan ya untuk kesehatan kita juga gitu. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, suara aku serak. Bye.